Halo coy, penonton Wokeo yang cantik dan ganteng dan semoga enggak gendang. Di episode kali ini aku mau membahas sebuah film berjudul 5 cm. Salah satu film yang menjadi pelopor dan inspirasi banyak orang untuk mendaki gunung. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani, diadaptasi dari novel berjudul sama dari Doni Dirgantoro. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita bahas. Film diawali dengan 5 orang yang sedang ngobrol di sebuah kedai kopi. 5 orang ini solid banget. Saking solidnya kayaknya mereka tuh gak punya teman lain selain gerombolan mereka ini. Tiap malam minggu pasti ngumpul bareng. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong sama karakter-karakter di film ini. Pertama ada Arial, ganteng dong yang pasti. Badan gede kayak Deddy Corbuzier. Walau gede tapi nyalinya kayak gurem kecil. Apalagi kalau ketemu cewek. Duh, ampun Tuhan, langsung tremor jantungnya. Nggak pingsan aja udah bagus. Si ganteng rupawanan gagah perkasa ini kalau makan mesti ada kecap. Cik simple gitu ya. Kedua ada Genta, ganteng juga lah ya. Pokoknya yang main di 5 cm ini ganteng-ganteng semua coy. Ya iyalah namanya bintang film. Kalau nggak ganteng nggak mungkin dipilih sama sutradaranya. Genta ini orangnya dewasa, bijak, adem, pintar, dan leadership. Di gerombolan 5 cm ini Genta emang dianggap sebagai pemimpin oleh teman-temannya. Tapi sayang coy, seteges-tegesnya Genta, secakep-cakepnya Genta, dia cuma bisa memandangi Riani dari kejauhan. Jadi ceritanya Genta ini naksir banget sama Riani, tapi gak berani nembak. Duh, Genta, kalau kamu gak satset buat ntar diambil sama orang, nangis loh kamu. Karakter ketiga ada Ian, cowok paling seksi dan montok di gerombolan ini. Ian ini udah kapan tahun gak lulus-lulus dari kuliahnya loh. Ya iyalah gak lulus-lulus, hobinya nonton bokep sama main game-gamean. Udah gitu, udah di taraf kecanduan pula. Ya kalau udah kecanduan game ya otomatis nggak bisa fokus ngerjain skripsi toh ya. Dan Ian ini doyan banget makan mie instan. Karakter keempat ada Jafran, titisan Khalil Gibran dan berobsesi jadi penerus Chairil Anwar. Pokoknya anaknya puitis banget coy. Dan yang pasti cakep juga lah ya. Dan terakhir ada Riani, si paling cantik di gerombolan 5 cm ini. Pokoknya cantik lah. Udah bingung mau nulis apa lagi tentang dia. Uniknya si Riani ini, dia kalau pesan makanan untuk 4 kawannya udah hafal di luar kepala sampai ke perintilan-perintilannya. Dan kalau Ian lagi makan mie, dia pasti akan bilang, "Yan, bagi kuahnya dong." Urusan di warung udah kelar dong coy, perut udah kenyang, ya pindah tempat lah mereka ke rumah Arial. Dan di rumah Arial ada adiknya yang cantik sekali, Dinda. Jafran kalau udah ngeliat Dinda, auto cosplay jadi pakai coy. Nggak ngecas ilernya aja udah bagus dia. Dinda langsung menyapa teman-teman abangnya dan segera kembali ke kamarnya di atas. Pas Dinda menaiki tangga, G-stringnya kelihatan coy. Jafran yang ngeliat ya langsung liar tau ya isi otaknya. Mikir sana, mikir sini. Heran deh, kalau aku jadi Dinda, tak siram itu si Jafran pakai deterjen kepalanya biar bersih. Setelah bertemu dengan orang tua Arial, mereka segera ngumpul di taman belakang kayak biasanya. Ngobrol lagi, ngemil lagi, pacapagubis lagi. Pokoknya membahas hal-hal receh gitu loh coy. Sampai pada akhirnya Genta ngasih usul. Gerombolan 5 cm ini kayaknya perlu penyegaran deh. Harus ngelakuin sesuatu yang beda gitu loh. Genta pun ngasih usul, selama 3 bulan mereka nggak usah ketemu dulu, biar pada saling kangen gitu. Nggak boleh saling berhubungan, nggak boleh saling chatting-chattingan. Nanti pas tanggal 14 Agustus mereka akan kumpul di tempat yang sudah ditentukan sama Genta. Riani sebenarnya ya nggak setuju toh ya, namanya juga cewek, perasaannya pasti main dulu lah. Tapi lama-lama akhirnya dia setuju juga dan mau menyepakati kesepakatan yang sudah mereka buat. Sedangkan Ian ditawari kayak begitu, awalnya juga menolak sih. Tapi lama-lama
deal juga. Karena kata dia kalau dia 3 bulan gak ketemu, otomatis dia akan punya banyak waktu untuk fokus mengerjakan skripsinya. Sebulan berlalu, akhirnya Ian benar-benar fokus pada skripsinya. Dosen pembimbingnya unik lagi. Unik orangnya, unik namanya. Namanya itu Sukonto Legowo. Tapi ingat, kalau nyebut nama itu harus dipisah, biar nggak ambigu ya. Sedang Jafran sibuk PDKT terus ke Dinda. Jafrannya setengah mati, Dindanya tetap aja nggak ngerti-ngerti. Sedih deh pokoknya jadi Jafran. Kalau si Ariel ngisi waktunya dengan mencoba untuk mendekati wanita yang pernah mengajaknya berkenalan di tempat gym. Gaya Ariel kaku banget, kayak cowok kuper banget gitu loh. Tapi akhirnya Ariel berhasil mendekati cewek itu dan akhirnya menjalin kisah cinta. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, akhirnya skripsi Ian selesai. Duh, seneng banget deh si Ian. Dan waktu yang dinantikan pun tiba. Gerombolan 5 cm ini akhirnya ketemu lagi. Riani ya seneng banget no coy. Secara yes, hati perempuan tuh kan beda loh ya sama hatinya laki-laki. Genta pun ngechat temannya satu-satu untuk ketemu di stasiun Senen. Jangan lupa membawa keperluan untuk mendaki. Udah, intinya gitu aja. Dan singkat cerita lagi, ketemulah mereka di stasiun Senen. Wih, ya seneng, ya peluk-pelukan, ya yes gimana sih, namanya teman lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi gitu ya. Dan tanpa disangka dan diduga, ternyata si Dinda ikutan juga. Kalau ini ya si Jafrannya tambah girang. Mereka pun berangkat naik kereta menuju ke Kota Malang, Jawa Timur. Di kereta, mereka ngobrol ini itu, main kartu, dan ngerjain Ian yang berhasil lulus dari kuliahnya. Di luar kereta pemandangannya indah sekali. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Jafran untuk bisa lebih dekat dengan Dinda dan mengajaknya melihat pemandangan sunrise. Tak terasa mereka pun sudah tiba di stasiun Malang. Setelah itu segera naik jeep yang sudah disewa dan petualangan pun dimulai. Kejutan yang selama ini dirahasiakan dan dijanjikan oleh Genta adalah mendaki Gunung Semeru coy. Anak-anak lain terkejut ya sekaligus senang. Ketemu lagi malah mendaki gunung, seru ini pasti. Saat dalam perjalanan mereka melihat puncak Gunung Semeru. Mereka begitu terpukau dan begitu takjub. Tak lama kemudian sampailah di Ranupane dan langsung registrasi. Setelah itu mendirikan tenda di pinggir danau, bikin api unggun dan merencanakan pendakian besok. Tak lupa makan malam dulu dong, dan Ariel tetap membawa kecap. Sedang Ian juga tetap dengan mie instannya. Dan Riani juga tetap, Ian bagi kuahnya dong. Pagi datang, hawanya cerah banget, udaranya seger, ya iyalah seger, namanya juga di gunung. Kalau di Bantar Gebang pasti ya ngap no. Pendakian Semeru pun dimulai, mereka jalan santai bareng-bareng, disambut sama warga sekitar yang ramah banget. Awal perjalanan biasa-biasa aja, mereka berjalan bebarengan, kompak, dan gak ninggalin kayak pendaki FOMO-FOMO yang haus foto di puncak. Begitu perjalanan udah di setengah tujuan, ya pada ngap toh ya, capek, haus, lapar. Tapi mereka tetap jalan dan saling memberikan semangat satu sama lain. Tiba-tiba Ian sama Jafran ngeluh kehausan. Air mereka tinggal dikit. Tapi tak lama berselang, melihat pemandangan di depannya, Jafran bengong dan takjub. Di depannya itu ada apa sih? Di depannya Jafran itu ternyata ada surganya dan ikoniknya Gunung Semeru, Ranukumbolo, danau cantik di gunung ini. Mereka berenam ya langsung lari dong yes, girang banget menghampiri Ranukumbolo. Duh, kayaknya nggak pernah lihat tempat cantik kayak beginian deh. Di Ranukumbolo mereka istirahat dulu sambil menikmati pemandangan. Dan di Ranukumbolo ini si Riani malah curhat dong ke Ian. Susah jadi cewek, kalau suka sama laki-laki nggak bisa nembak duluan. Dan Riani pun mengisyaratkan orang yang ia cintai ada di antara mereka. Namun Riani tidak menyebutkan nama. Setelah istirahat mereka ya lanjut dong dan melewati tanjakan cinta.
Mitosnya kalau melewati tanjakan cinta tanpa menoleh ke belakang, kita akan jadian sama orang yang kita pikirkan. Japran dan Ian langsung gas. Japran mikirin Dinda, kalau Ian mikirin Happy Salma. Tapi begitu dikit lagi nyampe batas tanjakan cinta, Gentanya manggil. Ian sama Japran noleh dong, dan mereka langsung kecewa bukan main. Kan katanya nggak boleh nengok, kita kok nengok ya? Ariel sama Riani ya cuman ketawa aja liatnya. Tak lama kemudian sampailah di Kalimati dan mereka merasakan guguran abu vulkanik. Di Kalimati tak lupa dong bercengkerama dengan pendaki lain. Dan malam pun tiba, mereka mendirikan tenda. Genta memberitahu mereka kalau mereka harus tidur cepat karena besok dini hari harus bangun untuk menggapai puncak Mahameru. Ketika pagi hari pun tiba dan persiapan selesai, sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, mereka berdoa terlebih dahulu. Perjalanan sangatlah gelap, cuaca dingin, dan mereka pun kelelahan. Lagi asik-asiknya jalan, tiba-tiba Ariel kena hipotermia. Badannya menggigil, giginya gemelatuk. Teman-teman segera memeluknya biar hangat. Tak lama berselang, ya sembuh si Ariel ini. Aku tuh sebenarnya kalau lihat film 5 cm ini agak-agak gimana gitu ya. Aku tuh ngerasa kayak banyak yang lebay gitu loh coy, di dalam pengadeganannya atau di dalam scene-scene-nya. Soalnya aku pernah muncak ke Mahameru dan gak pernah merasakan situasi yang sedramatis di film itu. Tapi ya oke lah, namanya juga film toh, harus ada sisi dramatisnya toh. Setelah kejadian hipotermia, musibah kembali lagi. Tiba-tiba batu-batu berguguran. Salah satunya kena Dinda. Telinganya Dinda berdarah dong dan pendengarannya menghilang. Tapi ya tetap ya, nggak lama kemudian juga balik normal lagi. Yang parah lagi si Ian dong, kena batu gede banget. Akhirnya ia jatuh guling-guling dan pingsan. Teman-temannya langsung ngerubungi Ian dan nangis, menggoncang-goncang tubuhnya biar sadar. Dan sekali lagi demi kepentingan dramatisasi film, ia pun sadar juga. Dan keenam orang ini melanjutkan perjalanan. Jalan lagi tak 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 tak. Dan beberapa menit kemudian, sesuai durasi di dalam film, Ariel, Dinda, Riani, Japran, Ian, Genta sampailah di puncak Mahameru. Mereka senang banget, bahagia banget, happy banget. Setelah itu upacara deh di puncak Mahameru. Scene berikutnya mereka balik ke Ranukumbolo lalu nyebur ke danau untuk mandi. Malamnya bikin tenda dan menghabiskan satu malam di Ranukumbolo. Di suasana yang romantis ini, Genta auto mepet dong ke Riani. Ia langsung mengatakan cinta. Tapi Genta kaget, shock, dan terkejut. Orang yang selama ini dicintai Rinjani bukan Genta, tapi Japran. Dan Japran yang lagi tidur di dalam tenda, ya dengerlah. Ia pun langsung tercekat, bingung mau ngomong apa. Wes, gak ada kata-kata. Esok paginya dengan latar belakang keindahan Ranukumbolo, Japran dan Riani jadian. Ya kayaknya sih jadian ya, kalau dilihat-lihat di suasana filmnya itu. Sepulang dari Mahameru, mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Masih berhubungan dan masih berteman akrab dan masih nongkrong di setiap malam minggu. Dan masih menjalin persahabatan sampai mereka mempunyai keluarga dan punya anak. Riani akhirnya nikah sama Japran. Ian nikah sama Happy Salma. Dan di akhir film, si Genta sama Dinda kok malah ada lirik-lirikan gitu ya. Kayak ada desir-desir tanda-tanda asmara cinta gitu loh di antara mereka coy. Ya begitulah coy cerita dari film 5 cm ini. Salah satu film yang menjadi pemicu, pemantik, pelopor, dan inspirasi banyak orang untuk naik gunung. Gimana? Seru toh ceritanya? Kalian udah nonton belum? Kalian udah naik ke Mahameru belum? Wes ya gitu aja. Makasih udah nonton. See you, bye. Mwah.